Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radha Tarso dengan NIM C1C0211113. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan orang pribadi mengenai subjek, objek, norma perhitungan, pembukuan, serta tarif. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirdi Eka Putra, SE, MSI, CIQ, NR, CRS, dan PPT ini disusun oleh saya sendiri. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian pajak penghasilan orang pribadi atau PPHOP. Itu adalah pajak penghasilan orang pribadi adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak. Jadi, orang pribadi adalah subjek pajak penghasilan yang mencakup orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia maupun di luar Indonesia. Kemudian selanjutnya yaitu subjek PPh orang pribadi adalah subjek ini berarti yaitu subjek pajak, artinya subjek pajak penghasilan yakni orang yang harus membayar PPh dan disebut sebagai wajib pajak yang ditetapkan melalui kepemilikan nomor NPWP. Namun subjek pajak penghasilan orang pribadi ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu A. Subjek pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri. Ini merujuk pada UU Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 tentang subjek PPh orang pribadi dalam negeri adalah wajib pajak orang pribadi yang merupakan warga negara Indonesia atau WNI serta WNA yang bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 12 bulan, kemudian atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan memiliki niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. PPh ini dapat terkena lebih besar PPh orang pribadi dalam negeri dikenakan bagi wajib pajak yang telah menerima atau memperoleh penghasilan besarnya melebihi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Kemudian yang kedua adalah subjek pajak penghasilan orang pribadi luar negeri. Masih sesuai dengan UU yang di atas, yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 1 tahun atau 12 bulan. Kemudian WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun, serta memenuhi persyaratan. Kemudian materi selanjutnya adalah objek pajak. Objek pajak penghasilan pribadi. Objek pajak penghasilan pribadi adalah penghasilan yang merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh orang pribadi, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Merujuk pada pasal 4 ayat 1 UU PPh nomor 36 tahun 2008 berikut jenis-jenis objek PPh orang pribadi, yaitu A. Penghasilan dari pekerjaan. Ini bisa dari pergantian atau imbalan, hadiah dari pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan, serta penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Kemudian objek PPh orang pribadi yang merupakan penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, yaitu laba usaha atau iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya. Kemudian yang B, yaitu penghasilan dari modal atau investasi. Penghasilan dari ini diantaranya adalah satu, keuntungan karena penjualan,
2 bunga, ketiga dividen, 4 royalti, kelima sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Kemudian yang C yaitu penghasilan lain-lain. Ini bisa, sedangkan penghasilan ini bisa dikategorikan sebagai hadiah dari undian, penerimaan kembali pembayaran pajak yang dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengendalian pajak, kemudian penerimaan dan pembayaran berkala, keuntungan karena pembebasan utang kecuali dengan jumlah tertentu yang ditetapkan peraturan pemerintah, keuntungan karena selisih kurs mata uang, tambahan kekayaan itu penghasilan dari usaha berbasis syariah, kemudian imbalan bunga, serta surplus Bank Indonesia. Baiklah, selanjutnya yaitu norma perhitungan penghasilan neto. Norma perhitungan penghasilan neto adalah norma yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam perhitungan penghasilan neto dalam 1 tahun pajak sebagai dasar perhitungan PPh pasal 25 atau 29 terutama. Norma ini bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan untuk mencari penghasilan neto. Kemudian yang kedua, materi selanjutnya yaitu penggolongan jenis PPh orang pribadi. Sesuai dengan pasal 4 ayat 2 PPh yang telah ditentukan, ada 3 macam golongan. Yang pertama, penghasilan yang merupakan objek pajak yang dipotong PPh final, pasal 4 ayat 2, kemudian penghasilan yang merupakan objek pajak PPh tidak bersifat final, pasal 4 ayat 1, kemudian penghasilan yang merupakan objek pajak, pasal 4 ayat 3. Materi selanjutnya yaitu mekanisme perhitungan pajak penghasilan pribadi. Mekanisme ini ada 3 macam, yaitu mekanisme PPh orang pribadi secara umum, kemudian PPh final berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018, kemudian mekanisme PPh UP secara NPPN. Lalu materi selanjutnya yaitu skema pembagian mekanisme perhitungan PPh, yaitu yang pertama, jika peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar, maka wajib pajak yang melakukan usaha atau pekerjaan dengan peredaran bruto yang lebih dari 4,8 miliar setahun wajib melakukan pembukuan dan PPh dihitung berdasarkan mekanisme umum. Kemudian yang kedua, jika peredarannya kurang dari 4,8 miliar, maka wajib pajak harus melakukan 2 hal, yaitu melakukan pencatatan, dan kedua yaitu memilih pembukuan. Kemudian materi selanjutnya yaitu pembukuan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan penyusunan laporan keuangan berupa neraca, laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Sedangkan pencatatan adalah yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak berutang, terutama penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Baik, untuk materi terakhir yaitu tarif pajak penghasilan orang pribadi. Itu tarif ini dibagi menjadi 4, yaitu jika orang penghasilannya sampai dengan 50 juta maka akan dikenakan 5%. Kemudian jika penghasilannya di atas 50 juta sampai dengan 250 juta maka dikenakan 15%. Kemudian di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan 25%. Serta penghasilan di atas 500 juta dikenai tarif 30%. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.